Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan wakilnya Bambang Setiawan karena disangka menerima suap terkait pengurusan perkara sengketa lahan. Dua pimpinan Pengadilan Negeri Depok itu ditangkap bersama 3 orang lainnya, yakni juru sita pengadilan Yohansyah Marwanaya serta 2 orang pemberi suap, Trisnadi Yul Risman dan Berliana Tri Kusuma. Pengadilan Negeri Depok mengosongkan lahan seluas 6.500 meter persegi sesuai permohonan PT Karaba Dikdaya. Pengosongan dipercepat meski warga di daerah Tapos mengajukan peninjauan kembali sengketa ke Mahkamah Agung. Suap yang diberikan PT Karaba Dikdaya sebesar 850 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Di tengah perjuangan para hakim menuntut kesejahteraan, para wakil Tuhan ini justru diduga tergiur suap senilai 850 juta rupiah demi memuluskan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi. Uang disita jabatan dipertaruhkan dan wajah peradilan kita kembali tercoreng. Bagaimana dengan pengawasannya agar kejadian serupa tak terulang lagi di masa depan? Kita akan bahas bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime sore hari ini. Ada anggota Komisi Yudisial Andi Muhammad Asrun. Selamat sore Pak Asrun. Sore. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime kali ini. Dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan, Nasir Jamil. Keadilan Sejahtera, Bang Nasir Jamil. Terima kasih Bang Naila. sudah hadir di sini. Oke, kita akan membahas mengenai kasus suap ini ya, terjadi di ruang pengadilan negeri. Nah, kita ke Bang Nasir dulu. Bang, kekuasaan yang absolut menjadi jalan yang efektif untuk praktek korupsi? Ya, sebelum ke situ, saya pikir ada 4 hal ya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kami dan kita semua itu apresiasilah kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk menahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jawa Barat tersebut. Itu artinya sinyal dari Mahkamah Agung bahwa mereka tidak mentolerir ya perbuatan-perbuatan tercela yang merobohkan pilar-pilar peradilan dan juga menghancurkan etika dan martabat serta keluruhan hakim. Yang kedua, kita juga semakin ingin KY itu, Komisi Yudisial, untuk menajamkan kuku pengawasannya. Karena selama ini kan KY itu riuh pengaduan tapi minim penindakan. Jadi kerap ada laporan-laporan tapi sangat minim dengan penindakan. Nah, karena itu sekali lagi kita harapkan Komisi Yudisial itu bisa mencari strategi ya alternatif lain untuk menjalankan kewenangannya di luar menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim. Jadi ini tantangan dan tanggung jawab Komisi Yudisial yang baru ini ya. Dan yang ketiga, saya teringat ya dengan apa yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung di Belanda. Ya, dia sudah meninggal ya. Dia katakan begini, berikan saya polisi yang baik, jaksa yang baik, ya, hakim yang baik dan advokat yang baik, saya akan memberantas kejahatan walaupun tanpa secarik undang-undang. Artinya dia ingin sebenarnya tanpa undang-undang pun kalau aparat penegak hukum ini berintegritas, maka itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban sosial. Dan yang keempat, ini menurut saya sangat penting karena sebenarnya saya ingin katakan bahwa mafia tanah ya. Mafia tanah itu bekerja ya konsentrasinya memang di pengadilan ya di pengadilan hampir di semua tempat pengaduan yang kami terima itu memang oknum-oknum di pengadilan ikut bermain ya dengan mafia tanah dan ini karena pembuktiannya kan biasa perdata itu ya dan sangat mudah di situ dan itu yang sering terjadi dan sering kami ini yang menjadi laporan. Perhatian kita bersama tentunya bagaimana tadi kalau kata Bang Nasir adalah strategi pengawasan ya untuk bisa
menegakkan keluruhan dan juga martabat hakim. Ya. Nah, nanti strateginya seperti apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial selama ini? Nanti Pak Asrun dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. Kami masih akan membahasnya usai jeda azan maghrib berikut ini. Masih membahas mengenai kasus yang terjadi di PN Depok, pemirsa, tunjangan hakim tinggi Nurani masih dibeli. Dan masih bersama kami di NTV Prime kedua narasumber, Bang Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI dan juga Pak Asrun dari anggota Komisi Yudisial. Saya ingin ke Pak Asrun ini ya, ini ironi kesejahteraan ya Pak. Pemerintah baru saja menaikkan perpres ya tunjangan hakim 280% loh. Apakah ini belum cukup untuk menjaga integritas ya di pengadilan negeri? Jadi Naila, keserakahan itu tiada berbatas. Jadi sekali orang bersikap serakah, dia akan terus. Walaupun gajinya besar, ya kan sudah bukti kan. Dan kemudian ini adalah satu tamparan keras terhadap dunia peradilan. Kemudian juga pengkhianatan terhadap etika profesi. Ketua Mahkamah Agung bilang, sudah berulang-ulang, dia bilang bahwa tidak zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap transaksi berperkara ya di pengadilan, tapi terjadi juga. Dan memang katakanlah suatu kelemahan juga ya, misalnya pengawasan. Pertama, kalau kita mau menyadap, kadang-kadang enggan lah ya. Kenapa, dari Pak? pihak kepolisian maupun dari KPK misalnya. Secara umum kadang-kadang begitu ya. Tapi sebenarnya sudah ada belum sih tapi sudah komunikasi pernah sinergi yang harusnya memang dilakukan ya dilakukan? oleh seorang mantan ketua KPK. Waktu itu dia Kabid Pengawasan Hakim, ketua bidang pengawasan hakim. Dia langsung tuh bawa berkas, ya kan? Dia bawa laporan masyarakat, kemudian dia tembuskan ke KPK. Jadi dibawa sendiri. Jadi harus ada proaktif. Akhirnya proses itu berlanjut dan kemudian ditangkap oleh Hakim Semarang. Memang strateginya ke depan, walaupun selembar surat dari publik, dari masyarakat, dari warga masyarakat yang melapor Komisi Yudisial, kita harus deteksi Pak. Memang berkali-kali nih tidak bisa dibuktikan hakim memeras, menunda eksekusi, menunda sidang putusan. Ini kan sulit sekali dibuktikan. Hanya bisa dideteksi kalau pihak yang melapor ini memberikan nomor telepon hakimnya, nomor telepon jurusita dan nomor telepon pihak lawan. Baru kita bisa tangkap berkesan KPK. Jadi sadap itu pasti. Kalau misalnya seorang anggota Komisi Yudisial datang ke KPK bilang, tolong sadap, pasti disadap. Nah sekarang frekuensi kesana kita sudah mulai nih, Ya, kita nggak main-main. Dan kemudian untuk memperluas strategi pengawasan ini, kita hidupkan kembali nih, namanya Jaringan Pemantau Peradilan. Kebetulan saya dulu tahun 2001 adalah ketua Jaringan Pemantau Peradilan. Saya punya pengalaman ini. Gampang aja. Gimana tuh? Kita bikin misalnya di kampus ya, kemudian networking dengan NGO-nya lain, bikin lembaga pemantau peradilan. Ini sudah jalan dan kemudian pasti kena ini dari kawan-kawan pemantau itu yang nanti kemudian jadi informan KAI juga nantinya, dia akan ikuti nih hakim ini, ikuti misalnya orang-orang yang berperkara, dapat. Jadi yang seperti ini kita hidupkan kembali dan ini menjadi semacam ujung tombak Komisi Yudisial. Nggak ada lain pilihannya. Seharusnya ini menjadi titik balik ya, lecutan untuk Komisi Yudisial agar tidak lagi terjadi hal-hal semacam ini. Bang Nasir, ini sebenarnya soal keserakahan individu atau memang sudah ada celah di struktural yang memang harus dibenahi bersama? Kalau kata Pak Prabowo, serakanomik. Serakanomik. Jadi memang saya katakan bahwa KAI harus mencari alternatif. Bagaimana strategi pengawasan, tadi Pak Asrun sudah menyampaikan. Misalnya ada pemantau peradilan. Tapi tentu yang dipantau itu adalah kasus-kasus yang melibatkan korporasi besar, kan begitu. Kemudian objeknya itu memang sangat luas dan melibatkan masyarakat begitu ya. Jadi strategi pengawasan ini adalah yang harus dibutuhkan. Nah, saya ulangi lagi bahwa bagaimana pasal yang mengatur kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KAI itulah yang harus terus didayagunakan ya sehingga kemudian bisa mengajak aparat penegak hukum atau institusi aparat penegak hukum bersama Komisi Yudisial untuk menjaga. Karena begini, KAI itu kan dia menjaga dan menegakkan. Kan begitu. Yeah. Jadi yang menjaga itu mencegah.
Mencegah itu artinya mencegah. Ya. Bagaimana KY melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, lalu menegakkan. Nah, menegakkan itu artinya kan melakukan penindakan. Ya. Nah, penindakan itulah yang kemudian dilakukan salah satunya dengan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ketika KY melihat bahwa ini memang sudah masuk ke ranah itu. Jadi konspirasi sudah tampak ya dalam pandangan Komisi Yudisial sehingga kemudian kewenangan tadi itu dilakukan dan kemudian bisa didapat hakim-hakim menakal. Nah, kalau ini dilakukan dalam pandangan kami, maka ini akan membuat surut surut hakim-hakim yang kemudian ingin mempertukarkan ketukan palunya itu dengan uang begitu ya. Jadi soal integritas itu memang menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial di samping juga Mahkamah Agung gitu ya. Jadi Mahkamah Agung punya badan pengawas secara internal dan KY sebagai pengawas eksternal. Itu bagaimana caranya dua ini bisa padu gitu loh ya, bisa terintegrasi sehingga kemudian tidak saling menyembunyikan gitu. Karena kan kalau pengawasan internal sering sekali orang katakan begini, bagaimana mungkin jeruk makan jeruk kan begitu. Ya kan? Bagaimana mungkin jeruk memakan jeruk. Oleh karena itu harus diyakinkan kepada publik bahwa kami tidak seperti jeruk makan jeruk. Ya, gitu. Pak Asrun, koordinasinya sejauh ini gimana sih dengan lembaga-lembaga terkait dan juga kemarin ketika mendampingi KPK press conference penangkapan ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, kita sudah berkomitmen ke depan kita akan bentuk kerjasama yang lebih baik ya dengan KPK, ya, sekaligus memadukan di kantor penghubung dengan KPK. Kalau perlu nggak jauh-jauh tuh dari gedung pengadilan. Jadi masyarakat tahu di mana dia pergi melapor, di mana kita. Nah, ini penting. Jadi ke depan kita lakukan itu. Dan kemudian juga kita juga melakukan kerjasama dengan baik dengan Mahkamah Agung untuk bidang katakanlah pencegahan, kemudian juga penindakan laporan. Kita bikin nih kerjasama dengan Mahkamah Agung, posko bersama dengan Mahkamah Agung ya, portal bersama. Jadi masyarakat itu bisa melontarkan pengaduan melalui portal ya, melalui portal bersama itu, dan ini juga diharapkan efektif ya. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya ya, KY ini harus lebih proaktif ya, dan kemudian kalau ada satu laporan masyarakat selembar pun ya, indikasi misalnya memberikan indikasi bahwa akan ada transaksi, ada pemerasan hakim segala macam, maka kita tracking. Ya, informan kita tracking, kemudian kita minta ini nomor telepon lah. Kalau kita dapat nomor teleponnya, ya nomor telepon hakim atau pejabat peradilan, itu mudah itu kita indikan. Ya, memang begitu karena begini juga nih, yang disebut OTT atau penangkapan pejabat peradilan itu adalah memang suatu tawaran dari dalam. Ya, tawaran dari dalam, nawarkan ini mau cepat enggak. Dan kemudian begini, ada persoalan real di lapangan ya, yang menurut saya kita harus pecahkan juga bersama dengan Mahkamah Agung, biaya eksekusi ini. Kalau seandainya lahan kosong, Rp0 barangkali cuma kirim, eksekusi, taruh tancap. Tapi kalau yang diduduki preman misalnya, kan itu perlu juga ini, aparat keamanan, dan aparat keamanan ini harus dikasih, katakanlah disiapkan, misalnya katakanlah, makan siang, insentif, dan menurut saya anggarkan aja, terbuka, berapa biaya eksekusi, dan itu harus ditanggung oleh Mahkamah Agung. Jadi misalnya ada perkara mau eksekusi nih, ya supaya tidak ada percepatan, ada semacam katakanlah kong kali kong eksekusi, kasih biaya perkara, nggak usah malu-malu bikin. Misal satu eksekusi katakanlah 50 juta misalnya, ya kan itu lebih berarti ketimbang hakim atau pejabat peradilan, jurusita, panitera nunggu atau menawarkan. Dan ini memang sekali lagi ya, eksekusi tanah itu adalah pintu masuk judicial corruption antara lain. Ya karena orang pengen cepat ininya asetnya kembali atau digunakan pemanfaatan lainnya. Ini penting. Jadi kalau menurut saya. Jadi Anda menilai sejauh ini langkah preventif yang dilakukan oleh KY sendiri belum optimal ya? Kita nih harus berbicara dengan Mahkamah Agung, bicara soal biaya eksekusi. Taruh aja, dianggarkan aja. Kalau tidak itu omong kosong aja. Dia akan cari tuh. Tapi bisa kalau ada anggaran cukup, misalnya untuk biaya eksekusi, makan siang polisi segala macam kan,
itu selesai dia cepat. Ada nggak sih cara lain, maksudnya selain aduan dari masyarakat itu untuk bisa mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan, Pak? Kita ini ya memantau sidang, memantau perkara juga dari media. Kalau misalnya kita lihat dari media ini ada yang berbau busuk, ya kan, berbelit-belit, itu kita lakukan pemantauan. Tetapi begini juga ya, kita harus juga berimbang. Ketika hakim itu mengadili sebuah perkara, ada tekanan dari masyarakat yang bersifat permainan, maka kami dari Komisi Yudisial juga akan membackup hakim itu untuk peradilan. Jadi begitu. Coba memang ini menggelisahkan betul ya. Di tengah ada anggaran naik sesuai dengan komitmen Pak Prabowo. Ya, tapi itu terjadi kayak gini. Ini kan semacam juga kayak seperti tidak ada rasa syukur. Betul. Tetapi sekali lagi ya, ini adalah gejala individual yang bisa menjadi parasit buat hakim-hakim yang lainnya. Oleh karena itu harus dipotong jalurnya. Gitu. Baik. Bang Nasir, sebagai wakil rakyat, Anda melihat bagaimana nih rakyat ya melihat fenomena seperti ini, kasus ini yang ternyata gaji hakim itu kan dinaikkan melalui pajak rakyat ya, tapi masih terjadi lagi. Yang seharusnya memang dari keserakahan individual yang menjadi parasit ini bisa dipotong dan tidak terjadi lagi dan mengembalikan kepercayaan publik. Iya, memang judicial corruption tadi yang dikatakan oleh Pak Asron itu kan biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, kegiatannya itu kan tersembunyi, nggak pernah terang-terangan begitu, dan jarang diketahui oleh orang begitu ya. Kecuali misalnya adanya penyadapan, pemantauan dan penyadapan. Oleh karena itu memang pemantauan peradilan itu tidak boleh sekedar simbolik semata, ya. Dia memang harus ada strategi khusus. Itulah yang kemudian disebut dengan integrated criminal justice system. Jadi selama ini memang belum terintegrasi. Ya belum terintegrasi, mungkin secara administrasi ya sudah terintegrasi, tapi dalam tindakan itu belum terintegrasi dengan baik. Nah karena itu ketika misalnya masyarakat dipertontonkan adanya ya wakil Tuhan di muka bumi ini yang melakukan transaksi, dan itu artinya kan dia memperjualbelikan keadilan. Ya apakah itu misalnya putusan, apakah eksekusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang selama ini eksekusi itu sangat-sangat lama dilaksanakan. Alasannya salah satunya yang klasik dan klise itu adalah soal pembiayaan. Jadi saya mungkin sependapat dengan beliau Pak Asrun agar ke depan harus ada alokasi pembiayaan untuk eksekusi dan itu diumumkan secara terbuka. Jadi untuk aparat penegak hukum yang mengawal ya eksekusi itu ya berapa alokasi untuk mereka. Sehingga kemudian tidak ada permainan ya, tidak ada permainan pihak-pihak kepada salah satu institusi penegak hukum tadi itu. Bisa saja mereka kemudian melobi polisi jangan mau mengawal, begitu kan? Jangan mau mengawal, akhirnya tertunda dan sebagainya. Jadi memang eksekusi itu kan bahagian dari kepastian hukum, ya, supaya tidak terombang-ambing putusan hakim tersebut atau putusan pengadilan itu. Nah karena itu sekali lagi saya katakan bahwa di tengah naiknya kesejahteraan para hakim, lalu kemudian ada fenomena seperti ini, teman-teman yang ada di pengadilan misalnya jurusita, kemudian sektaris, dan kemudian panitra, itu mereka menepukkan jidatnya. Waduh, kami kemarin ke DPR, ke Komisi 3 meminta agar kesejahteraan kami juga ditingkatkan dong. Jangan hakim saja gitu ya. Tapi dengan kejadian ini mereka akhirnya ini jangan-jangan gara-gara kejadian ini keinginan kami untuk bisa menaikkan kesejahteraan itu ditunda dulu oleh pemerintah, walaupun itu sebenarnya dikatakan oleh Pak Asrun tadi ini gejala individual ya, oknum ya, meskipun memang ada yang mengatakan supremasi oknum ini sepertinya lebih tinggi daripada supremasi hukum gitu. Oleh karena itu individual yang dikatakan oleh Pak Asrun tadi itu memang harus kita lihat kultur birokrasi kita. Jadi kultur birokrasi kita juga ikut mendorong hadirnya hal-hal tersebut di atas. Nah karena itu memang sekali lagi mau tidak mau kepemimpinan Pak Asrun dan kawan-kawan di Komisi Yudisial itu menjadi sangat berat ya untuk memastikan bahwa wakil Tuhan di muka bumi ini bisa ya bertindak dan kemudian menjaga kehormatannya. Tetap menjaga keluhuran ya, karena wakil Tuhan itu tadi Pak Asrun. Jadi gimana sih biar bisa memberikan efek jerak gitu agar jangan sampai kejadian di PN Depok ini hanya dianggap oleh hakim-hakim lainnya sebagai
tanda kutip ini kejadian apes semata gitu? Saya sudah bicara dengan pihak KPK ya waktu malam penangkapan itu press conference bahwa mau tidak mau kita harus aktif tracking. Jadi selembar surat pun kita adukan. Ya, selembar surat pun kita minta KPK tracking. Kita akan bawa. Karena sudah pernah ada kejadian nih. Selembar surat, kemudian kita follow up, minta nomor telepon dari pegawai pengadilan yang minta, kemudian kita lihat profiling hakimnya, berhasil ditangkap. Itu kerjasama KPK dengan Komisi Yudisial. Ya. Dan kemudian saya kira ke depan ya ini ya harus pimpinan Mahkamah Agung ya kan harus sering-sering kita kolaborasi mencari solusi. Satu di antaranya saya kira surat edaran Mahkamah Agung harus diterbitkan ya terhadap eksekusi putusan maksimal sebulan. Jadi orang nggak menunggu maksimal sebulan ini untuk dieksekusi. Kalau misalnya ada hambatan petugas pengadilan maka harus di-backup dengan aparat keamanan. Memang sejauh ini belum ya Pak? Saya lihat ada yang 2 tahun belum dieksekusi. Artinya tidak ada nih. Bahkan ada seorang kawan bercerita, dia minta duit juga. Ya kan? Coba saya tanya, coba minta tracking ketua pengadilannya, wakil ketua pengadilan, pejabat yang minta duit itu. Gampang aja. Jadi kalau saja kita dapat nomor telepon, kita sadap karena biasanya Mbak ya, ini bukan persoalan apes. Ya kan? Tapi semacam suatu keberanian untuk berbuat salah. Ini luar biasa, keberanian untuk berbuat salah karena selera sudah konsumtif, pengen hidup mewah, pengen hidup segala macam dan tidak sabar. Kasus Depok adalah menunjukkan indikasi orang tidak sabar untuk sampai ke puncak. Padahal kalau sudah di Depok dia besok bisa masuk ke Jakarta dan bisa jadi hakim tinggi. Ya kan ini kan jadi keserakahan yang tiada batas kalau menurut saya. Dan ke depan memang akan ada kerjasama yang konkret KPK dengan KY. Kami menghendaki ada posko bersama KPK dan KY. Kalau perlu nggak jauh dari pengadilan, biar orang ngerti gitu loh. Dan begini ya, pengalaman saya juga tahun 2001, ketika saya memimpin jaringan pembantu peradilan, hakim itu takut kok. Kalau kita tongkrongin tuh anak-anak LSM di situ, masih ngawas, takut dia. Dan kemudian tracking betul. Jadi jelas ini urusannya. Jadi pengawasan karena bagaimanapun juga, walaupun ada pengawasan katakanlah internal di Mahkamah Agung, tetapi hak konstitusional untuk mengawasi hakim ada pada KY. Ya. Jadi beban ini. Dan kemudian ya kami terus terang sekarang ini, kemarin berkat dukungan dari DPR, ya kita ada peningkatan anggaran untuk operasional. Ya, untuk operasional KY supaya lebih kuat, lebih baik. Ya. Dan kemudian saya melihat nih ada suatu studi yang menarik. Ya, studi menarik bagaimana mengupas ya, bahwa KY itu harus diperkuat pengawasannya. Undang-undangnya harus direvisi. Dan kalau menurut saya, ketika Komisi Yudisial sudah memutuskan pemberhentian hakim karena pelanggaran etik berat, itu final, jangan berupa rekomendasi. Jadi kita ini kayak macam ompong jadinya, ya kan? Dan kemudian itu ya insya Allah disetujui DPR dah. Kita tanyakan langsung ya Bang Nasir Jamil. Jadi ini gimana nih Bang kalau mengenai undang-undang regulasinya? Ya sebenarnya kan kewenangan KY itu kan besar awal pendiriannya kan, tapi kemudian kan ada uji judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan sebelum ada putusan MK itu KY bisa mengawasi hakim di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dan hakim di bawahnya gitu, mulai dari PN, kemudian PT, ya sampai ke Mahkamah Agung. Tapi kan oleh MK itu dibatalkan. Nah disitulah titik awal bahwa KY memang tidak berdaya, ya tidak berdaya. Oleh karena itu memang upaya untuk dalam tanda kutip menguatkan KY itu kan salah satunya lewat kewenangan penyadapan itu, ya. Tapi sayangnya memang pasal itu belum bisa diaktualisasikan dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi di satu sisi memang ketika ada hakim yang terjerat dengan kasus-kasus korupsi, maka itu juga kita mempertanyakan, loh, KY di mana gitu upaya mencegah ya dan upaya menindak itu seperti apa begitu kan itu. Jadi ketika para hakim kemudian terjebak ya dalam kasus-kasus seperti itu, maka pun kita mempertanyakan Komisi Yudisial itu kan bagaimana cara mereka selama ini menjaga dan menegakkan keluhuran, kehormatan ya dan kemudian martabat hakim begitu. Karena apapun ceritanya ketika terjadi di dunia peradilan maka mata kita menoleh
kepada Komisi Yudisial. Jadi begitu. menurut Bang Nasir ini udah cukup regulasinya? Ya Aturannya sudah cukup? memang sebenarnya ini kan butuh butuh pemikiran ya, butuh pemikiran bagaimana caranya agar kemudian para wakil Tuhan di muka bumi ini di samping kesejahteraannya itu naik, integritasnya juga terjaga. Karena memang KY kan tidak bisa masuk ke ranah yudisial. Ya, tidak bisa masuk ke ranah teknik yudisial. Mereka berusaha untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat ya hakim gitu. Disinilah sebenarnya KY punya peran yang besar gitu ya untuk bisa menjaga itu. Nah, sekali lagi saya katakan keterpaduan itu menjadi kata kunci ya salah satunya. Ya, sehingga kemudian KY dengan Mahkamah Agung itu bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menjaga ini. Karena ketika terjadi judicial corruption, maka itu kan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan. Tapi karena mau tidak mau memang harus ke peradilan, akhirnya masyarakat juga harus ke sana. Tapi mereka sudah pesimis, ya, mereka sudah skeptis, ya, bahwa mereka itu bisa menang kira-kira begitu. Walaupun banyak keputusan yang benar-benar berdasarkan hati nurani para hakim. Tapi sekali lagi memang Mahkamah Agung dan KY perlu sering duduk bersama untuk memetakan kasus-kasus, terutama di daerah-daerah, ya Depok misalnya seperti kata Pak Asrun tadi itu, kalau dia lolos di Depok, maka karir dia itu akan moncreng gitu ya. Bisa ke Jakarta. Ya, akan moncreng gitu. Tapi sayangnya batu ujiannya ada di Depok, dia gagal di situ. Oleh karena itu sekali lagi daerah-daerah yang misalnya konflik pertanahan ya itu besar, maka itu harus menjadi perhatian Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kalau kasus-kasus korupsi itu memang bukan mudah ya, tapi itu agak sulit untuk membuktikannya. Makanya lama ya kasus-kasus korupsi itu di pengadilan ya. Tapi kasus-kasus terkait dengan mafia tanah ini sebenarnya mudah ya untuk dilihat karena melibatkan dalam tanda kutip ya tadi itu orang-orang berduit, lapangan, orang-orang berduit yang ingin menguasai lahan tersebut. Kenapa konflik pertanahan itu semakin banyak di Indonesia? Karena memang lahan ini kan memang nggak pernah bertambah. Lahan ini kan nggak pernah bertambah dia, dan lahan itu nggak punya pabrik gitu ya. Makanya kemudian lahan itu menjadi rebutan, ya, menjadi rebutan. Apalagi makin lama lahan itu kan menjadi naik harganya. Nah karena itu kenapa kemudian menjadi incaran, apalagi terhadap orang-orang dalam tanda kutip ya, orang-orang yang awam gitu ya, yang dia punya lahan tapi kemudian dia tidak punya pemahaman hukum yang baik, sering sekali dikibulin dengan memanfaatkan oknum-oknum di instansi yang berwenang mengurus masalah ini. Oke, Pak Asrun, jadi gimana ke depannya yang perlu dimaksimalkan lagi dari KY ya terkait tadi juga untuk preventif dan tadi kewenangan KY dalam penyadapan harus dimaksimalkan kembali. Apa yang kemudian harus menjadi lecutan besar oleh KY ke depan? Ya, pertama-tama tentunya pendidikan kode etik dan pedoman perilaku hakim kita terus adakan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, ya itu kita laksanakan. Kemudian proses pengawasan, ya kita sudah ada kerjasama dengan KPK, tapi kita akan lebih maksimalkan dalam urusan penyadapan kayak gini. Jadi itu tidak terlalu sulit ya. Melangkah sana nggak terlalu sulit. Yang penting kami dapat data cepat, nomor telepon, profiling hakimnya, perkaranya, dan kemudian seperti tadi Bang Nasir Jalil katakan, ini mafia tanah bersinergi dengan mafia peradilan. Nah, kira-kira gitu, bersinergi ini. Bersinergi justru ya. Berkolaborasi demi sebuah kejahatan, ya kan? Kan begitu ininya, modelnya. Jadi kalau kita lihat misalnya, terutama kasus-kasus sengketa tanah yang di mana rakyatnya awam, tapi lokasi tanahnya itu luar biasa, ya kan? Menjadi bahan perkantoran, kemudian juga menjadi wisata. Dan saya sudah dengar dari KPK, mereka sudah mulai plotting, mempetakan ini, di mana kasus-kasus sengketa lahan yang berpotensi jadi daerah wisata. Ini sudah mulai dan kita akan bantu. Pokoknya kita akan maksimal dan kemudian kita bergerak cepat dan terhadap hakim, ketua, wakil ketua PN ini, insya Allah kita pecat. Kita pengen comot dulu baju hakimnya. Jadi ketika dia duduk di kursi pesakitan, dia adalah warga biasa. Jadi marwah hakim itu kita jaga dengan cara kayak gitu. Makanya insya Allah besok kami periksa ini
ketua dan wakil ketua pengadilan di KPK. Setelah itu kita plenokan, dan keinginan kuat dari kawan-kawan di Komisi Yudisial adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Baik. Ya kan? Jadi tidak ada lagi hak pensiun, sudah selesai. Baik. Dan kita juga tidak ngerti harta dia sebanyak apa. Ya, Ya kan, kita ini tunggu mafia. tentunya ya, Ya. Pak Asrun dan juga Bang Nasir Jamil, langkah-langkah yang dilakukan dari lembaga terkait, Komisi Yudisial, MA, dan pihak-pihak terkait ya, KPK, pihak kepolisian untuk bisa terus ya bersinergi dan juga memberantas mafia-mafia ini yang dipercayai oleh rakyat sebagai wakil Tuhan bisa kembali ke ranahnya. Ya, kami percayalah kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bahwa mereka akan lebih sensitif ya, dan kemudian lebih bersemangat untuk menjaga hakim-hakim ya, agar kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan itu adalah salah satu yang harus dilakukan. Oke, kita tunggu nanti ya langkah ke depannya. Terima kasih Pak Andi Muhammad Terima kasih. Asrun, anggota Komisi Yudisial RI, dan juga Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut ini.